Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penalaran analisis. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah belajar mengenai penalaran logis. Nah, sekarang dalam bentuk penalaran yang lain. Oke, kita langsung lanjut ke nomor 1. Yang pertama, soalnya seperti ini. Cukup panjang ya. Pagi ini Heldi punya rencana. Dia ingin mengembalikan CD Linux kepada Hardoyo setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Solo. Nah, Heldi ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Busum di dekat kampus UNS Solo. Setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh di kantin Busum, tapi inginnya minum es teh buah di dekat Stadion Manahan Solo. Sudah itu, dari Manahan, Heldi akan menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, kesimpulan yang tepat untuk teks di atas adalah, coba kita telaah satu-satu. Yang pertama, pagi ini Heldi punya rencana. Dia ingin mengembalikan CD Linux kepada Hardoyo setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis. Kemudian, jadi dia itu ngembaliin CD-nya setelah merasakan kelezatan soto ya. Jadi CD yang terakhir. Kemudian ini dia makan soto dulu baru ngembaliin CD. Kemudian Heldi ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Busum di dekat kampus UNS Solo. Dia ingin makan pisang goreng. Kemudian setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh di kantin Busum, tapi ingin minum es buah di dekat Stadion Manahan Solo. Nah, setelah makan pisang, dia minum es. Nah, setelah itu, sesudah dari Manahan, Heldi menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Nah, Jalan Perintis Kemerdekaan itu adalah jalan tempat dijualnya soto. Nah, coba kita lihat pada kalimat kedua. Kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi, setelah dia minum es, dia akan ke tempat makan soto. Ini soto. Jadi, kalau dia sudah makan soto, baru dia kembalikan CD-nya. Ini dia ya. Di kalimat pertama tadi. Dia ingin mengembalikan CD Linux kepada Hardoyo, kalimat kedua ya, setelah merasakan kelezatan soto. Jadi kalau dia sudah makan soto, dia langsung mengembalikan CD. Nah, kesimpulan yang tepat dari pernyataan yang di atas adalah Heldi pertama-tama akan pergi ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Ini salah ya, karena dia ke Jalan Perintis Kemerdekaan itu malah ini sebelum mengembalikan CD, bukan yang pertama. Kemudian sebelum ke Stadion Manahan, Heldi ingin mengembalikan CD kepada Hardoyo sebab takut terlupa. Ingin mengembalikan sebelum ke Stadion Manahan. Stadion Manahan itu tempat makan soto atau bukan? Sebentar kita perhatikan dulu. Ini ya. Dia ingin mengembalikan berarti minum es dulu ya, karena es buah di dekat Stadion Manahan. Sebelum ke Stadion Manahan, dia ingin mengembalikan CD. Pernyataan ini ya berarti salah, karena pernyataan dia mengembalikan CD harusnya setelah dia makan soto. Jadi pernyataan yang kedua ini tidak tepat. Yang ketiga, setelah makan soto, Heldi minum es buah di dekat Stadion Manahan. Ini juga tentunya tidak benar, karena setelah makan soto dia harusnya langsung mengembalikan CD. Jadi bukan bukan minum es. Bahkan minum es itu harusnya sebelum makan soto. Kemudian yang D, pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Kalau kita lihat urutannya, ini sudah benar ya, karena dari teksnya juga kita sudah tahu bahwa pisang dimakan sebelum dia minum es dan sebelum dia makan soto. Jadi ini yang benarnya. Kenapa yang E salah?
Perhatikan lagi kalimatnya. Soto adalah makanan pertama yang disantap Heldi. Jelas salah, karena soto yang dimakan terakhir sebelum dia mengembalikan CD. Gitu ya, cukup jelas saya kira. Kita lanjut ke soal yang kedua. Andre adalah adik Nunung. Kemudian Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung. Siapakah yang paling tua? Kita urutkan dulu. Kalau Andre adiknya Nunung, jadi Nunung lahir lebih awal. Nunung adalah kakaknya Andre. Kemudian saya lambangkan seperti ini aja. Andre lebih kecil daripada Nunung. Kemudian Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nunung. Kalau Nina kakaknya Andre dan lebih muda daripada Nunung, berarti Nina anak tengah-tengah ya. Nunung anak yang paling besar. Nah, seperti itu. Jadi urutannya seperti ini. Nunung anak pertama, kemudian Nina anak kedua, dan Andre anak ketiga, anak bungsu. Siapakah yang paling tua? Ya, sudah terjawab pertanyaan kita. Yang paling tua adalah si Nunung, karena dia anak pertama. Soal yang ketiga, Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen, Faik bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim, sehingga Faik bersedia menukar es krimnya dengan roti keju. Kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Makanan paling favorit yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi adalah, ini masalahnya cukup panjang, kita coba urutkan dulu seperti apa masalahnya. Yang pertama, si Faik ini susah makan ya. Syarat makannya dia harus ada makanan favoritnya. Pernyataan pertama, jika sudah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Jadi permen ini yang pertama disukainya, karena kalau sudah ada permen, dia bisa lupa sama roti keju. Roti keju kita lambangkan dengan RK, ini permennya dengan P. Kemudian pernyataan kedua, roti keju lebih disukai Faik daripada es krim, sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Lebih disukai daripada es krim. Jadi es krimnya saya buat di sini es. Kemudian yang ketiga, kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Nah, saya lambangkan dengan ED. Setelah itu, Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Jadi ada pernyataan kedua, roti keju lebih disukai Faik daripada mangga arum manis. Kemudian dari pernyataan-pernyataan yang sudah ada ini, makanan favorit apakah yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi? Nah, tadi sudah kita urutkan. Jadinya urutan pertama yang disukai Faik itu adalah permen. Urutan kedua adalah roti keju. Yang ketiga adalah es krim. Dan ini juga urutan ketiga, karena es krim sama dengan es jus durian disukai Faik. Sama ya, ini levelnya. Kemudian mangga juga posisinya setelah roti keju. Dari pernyataan-pernyataan ini dan kesimpulan yang sudah kita buat, dapat kita lihat bahwa permen adalah makanan paling favorit Faik, sehingga Faik akan makan jika ada permen coklat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal keempat, kejujuran S tidak sebaik D. Saya langsung aja bikin ini ya. S tidak sebaik D, berarti kejujurannya kurang dari D. Kemudian yang kedua, terkadang M kurang jujur, tetapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R
Jadi M ini lebih jujur daripada R. Itu pernyataan kedua. B lebih suka berbohong daripada H. Nah, kalau dia lebih suka berbohong, berarti H lebih jujur daripada B, ya kan? Kemudian D cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur daripada D. Nah, jadi M lebih jujur daripada D. Kita lambangkan seperti itu. Dan I sama jujurnya dengan K. Nah, saya buat lagi lambang yang baru. I sama dengan K jujurnya. Dan D lebih jujur daripada H dan K. D lebih jujur daripada H dan K. Nah, ini saya buat lagi. Baik, dari pernyataan-pernyataan ini, siapakah di antara mereka yang paling jujur? Mari kita buatkan, kita sederhanakan level kejujuran mereka ini, kita urutkan. Coba ya, dari sini. Yang pertama, saya mulai dari pernyataan yang ini. S kurang jujur dari D. Ini pernyataan pertama. Kalau S tidak sebaik D, maka kita lihat pada pernyataan, anggap ini yang pertama, ini yang kedua, 3, 4, 5, 6, ini yang ketujuh ya. Kalau S kurang dari D, kita lihat pernyataan yang ke berapa nih? Yang keempat. Coba perhatikan yang keempat, D kurang dari M. Berarti D kurang jujur daripada M. Nah, kita peroleh pernyataan yang ini pernyataan yang baru. S kurang jujur dari D, maka D kurang jujur dari M. Kemudian pernyataan kedua, yang M lebih jujur daripada R. Ini saya buatkan di sini pada R. Kemudian seterusnya D kurang jujur dari M tadi ya, pernyataan yang keempat. Perhatikan pernyataan yang keempat. Dari sini saya juga dapat membuat kesimpulan bahwa D lebih jujur dari H. Dari mana dapatnya? Yaitu dari pernyataan yang keenam. Nah, dapat dilihat di sini seperti itu jadinya. Nah, masih dari pernyataan yang keempat, D kurang jujur daripada M. Nah, hubungkan lagi dengan pernyataan lain yang terkait. D dengan K juga ada hubungannya, berarti D lebih jujur daripada K. Dan K, perhatikan pernyataan yang kelima, K sama jujurnya dengan I. Nah, dari sini kita memperoleh 4 pernyataan. Dari 4 pernyataan ini terlihat bahwa M selalu menempati posisi yang paling jujur dari 4 pernyataan ini. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini seharusnya A, B, kok kayak gini urutannya, A, B, C, D, E. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. M menempati urutan pertama yang paling jujur di antara mereka-mereka yang ada di sini. Kita lanjut ke pernyataan soal selanjutnya. Jarak antara kampus, ini kampus ya, kampus A dan kampus B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke kampus B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Kampus yang jaraknya paling jauh dari A adalah, kita buatkan dulu ilustrasinya. Yang pertama, jarak antara kampus A dan B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Nah, ini belum bisa kita tentukan posisinya bagaimana. Coba perhatikan pernyataan yang kedua. Kampus E terletak di tengah-tengah. Nah, jadi kita bisa di tengah-tengah antara kampus C dan D. Dari sini kita bisa misalkan seperti ini. Kalau kampus C
D-nya, jarak antara kampus C dan D-nya seperti ini, maka E-nya berada di tengah-tengah ini. Ini E. Nah, kemudian kita lanjut saja ke pernyataan berikutnya. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke kampus B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Jarak kampus C ke kampus A ya, sama dengan jarak kampus D ke kampus B. Setengah jarak kampus A ke kampus E. Coba kita buat. Misalnya jarak kampus C ke A, misalkan ke arah sebelah sini, sama dengan jarak kampus D ke kampus B. Nah, kampus B-nya saya misalkan posisinya di sini. Ini B, ini A. Yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Benarkah jaraknya setengah dari kampus A ke kampus E? A ke kampus E setengahnya ya, berarti sepanjang ini. Nah, jarak ke kampus A ke kampus E kan ini. Jadi jarak antara A ke C atau C ke A sama dengan setengah A ke E. Nah, bisa diperhatikan ya, ukurannya setengah dari A ke E. Ini ilustrasinya sudah benar seperti ini. Pertanyaannya adalah, oh ya, perhatikan lagi pernyataan yang pertama. Jarak antara kampus A dan kampus B adalah 2 kali jarak kampus C dan kampus D. Coba perhatikan, A ke B. Ini A menuju B. Sama dengan 2 kali jarak kampus C ke D. C ke D, saya misalkan dengan ini. CD, jadi AB-nya ini jadinya. Coba ya, saya buatkan di sini. Ini jarak AB-nya nih. Benar kan? 2 kali jarak CD. Nah, benar sekali, ini AB sama dengan 2 kali CD. Jadi, dari ilustrasi yang digambarkan ini, maka kampus yang jaraknya paling jauh dari A adalah tentunya adalah kampus B. A di ujung sini, B di ujung sana. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, demikianlah pembahasan soal kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Oke, jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.